Energi itu bisa dirasakan, bisa dilihat, Mas. Oke. Energi itu pengertiannya sendiri adalah emosi yang bukan emosi, kondisi emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Kayak gitu. Di dalamnya itu ada perasaan, tindakan, pikiran, dan fokus. Tapi saya udah nggak pernah lagi pakai gula. Gula itu akan memberikan terlalu banyak endorfin. Terlalu banyak endorfin di dalam diri kita jadi kurang waspada. Kurang waspada membuat otak kita tidak berpikir lebih rasional, kayak gitu. Terlalu banyak gula bikin bodoh. Bukan bodoh, Mas. Tapi iya sih. tapi katanya temenku, ngapain pakai gula bikin bodoh, jangan gitu, kebanyakan gitu. Mungkin dalam perspektifnya itu tidak rasional jadi bodoh gitu, Mas. Ya, Mas, ya, betul. Itu saya setuju sama kata-kata Mas, ya. Itu betul. Mungkin, Mas, jadi kayak misalnya nih, Mas pinjam duit ke saya. Padahal sebenarnya saya kekurangan, ya, Mas, ya. Saya nggak mampu sebenarnya ngasih pinjam Mas, ya. Tapi saya pinjam dari mana-mana supaya saya bisa ngasih ke Mas. Benar. Ya kan? Kalau sekali nggak apa-apa ya, Mas. Tapi masalahnya Mas selalu ngelakuin itu kepada saya kayak gitu ya, Mas, ya. Saya paksain diri saya untuk nolong Masnya. Hanya karena saya takut Masnya tidak mau lagi jadi saudara saya. Saya takut Masnya nggak sayang lagi sama saya. Saya takut Masnya musuhin saya kayak gitu. Energi itu bisa dirasakan, bisa dilihat, Mas. Oke. Energi itu pengertiannya sendiri adalah emosi yang bukan emosi, kondisi emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Kayak gitu. Di dalamnya itu ada perasaan, tindakan, pikiran, dan fokus. Yes. Ini akan mengeluarkan energi. Dan energi ini memiliki frekuensi. Dan otak kita sebagai router menyampaikan frekuensi yang dari dalam diri kita ini ke semesta. Kenapa tidak menyebutkan Sang Pencipta, Kak Roma? Sang Pencipta itu adalah pemimpin yang paling di atas kayak gitu. Ya. Ini kita membicarakan tentang cara bekerja hukum semesta ini. Sama seperti seseorang membuat anak, ada hukumnya kan, ada caranya kan. Sama, hukum semesta ini juga ada cara kerjanya, Mas. Dan bahasa semesta itu adalah frekuensi. Kenapa harus bikin anak? Soalnya nanti dikaitin Mas sama agama. Kayak gitu loh. Padahal ini selaras gitu loh, Mas. Takutnya kayak gitu. Analoginya lebih gampang ya, masalah. Seperti itu ya. Lalu apa pandangan Mbak Roma terkait energi sebagai kesadaran hidup? Energi itu adalah kesadaran hidup. Menarik, saya jadi menarik ya, Mas. Betul itu. Harus menarik kan? Iya, betul. Itu betul, energi itu adalah kesadaran hidup. Jelas. Karena energi ini berasal dari emosi yang aktif dalam diri kita. Kalau kita tidak sadar, emosi yang akan mengendalikan kita. Bukan kita yang mengendalikan emosi kita. Jadi kalau kamu mau main di ranah frekuensi dan menjadi pemenang, ya, harus mengerti bagaimana cara hukum semesta ini bekerja. Dan untuk bisa menjadi pemain yang bisa mengikuti alur hukum semesta, kamu harus sadar tentang energi yang kamu miliki di dalam diri kamu. Gitu, Mas. Makanya disebut sebagai kesadaran. Itu betul. Saya setuju, Mas. Tos dulu. Kalau misalnya nih kita pengen menjaga energi kita supaya bagus tuh dipengaruhi sama makanan dan lain-lain nggak sih kira-kira? Ngaruh, Mas. Banget. Ini kopi saya udah nggak pernah lagi pakai gula. Gula itu akan memberikan terlalu banyak endorfin. Terlalu banyak endorfin di dalam diri kita jadi kurang waspada. Kurang waspada membuat otak kita tidak berpikir lebih rasional. Kayak gitu. Terlalu banyak gula bikin bodoh. Bukan bodoh, Mas. Tapi iya sih. tapi katanya temenku, ngapain pakai gula bikin bodoh, jangan gitu, kebanyakan gitu. Mungkin dalam perspektifnya itu tidak rasional jadi bodoh gitu, Mas. Ya, Mas, ya, betul. Itu saya setuju sama kata-kata Mas, ya. Itu betul. Mungkin lebih paham mereka kalau saya bilang bodoh. Bikin cepet tua nggak sih? Betul. Betul lagi. Itu ya, setuju, Mas. Makanya saya belajar dari sekretaris saya sih. Sekretaris saya selalu bilang, Roma kalau mau awet muda pakai air putih. Selalu, always. Kayak gitu, Mas. Bagus. Kan ciptaan Allah gitu. Ya, ciptaan manusia, ciptaan Allah lah yang pilih. Rokok bagus dong berarti, tembakau ya? Enggak, Mas, kan ciptaan manusia. Tembakau ciptaan Allah. Harusnya makannya cengkeh dong.
tembakaunya udah diolah. Iya kan? Iya. Ini Mbak Roma, dalam beberapa agama kan ada yang menafsirkan energi sebagai, misal nih, di Islam ada ruh, nafas kehidupan, di Jawa ada urip atau daya kawarubatin, di Timur juga ada chi atau prana. Lantas apa ini yang menggerak, yang daya apa yang menghidupkan energi tersebut? Apakah daya yang bersifat yang bisa diilmiahkan atau dilogikakan, atau memang ada Tuhan dalam sosok energi itu sendiri? Ada Tuhan dalam sosok energi, Mas. Sumber energi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber energi. Ya, kita bisa hidup karena ada energi di dalamnya. Termasuk juga jiwa kita. Itu betul. Jadi Allah itu satu, ini ngalir ke semuanya. Ke dalam diri kita juga. Kayak gitu. Kita bisa merasakan energi, ya karena kita diberikan energi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu adalah Sang Pencipta, bukan? Iya. Itu betul. Sebenarnya satu ranah, cuma berbeda-beda aja nyebutnya kayak gitu. Dan apa yang kita rasakan dalam diri ini kan ada 3 ya, Mas ya. Pertama adalah diri fisik. Benar. Kedua adalah pikiran. Ketiga adalah jiwa. Ya, jiwa kita. Jadi ini harus selaras. Kalau misalnya pikiran kita bilang, ya udah deh, mau gimana gitu. Tapi di dalam fisik kita kayak apa ya? Oh, jangan yang itu deh. Yang paling dekat contohnya. Pikiran kita bilang kita jelek. Tapi fisik kita cantik. Misalnya, kita selalu bilang aku jelek, tapi sebenarnya fisik kita cantik. Dan jiwa kita sebenarnya bagus. Tapi karena pikiran kita selalu bilang kita jelek gitu. Ini akan mempengaruhi fisik kita. Lama-kelamaan dia juga akan mempengaruhi jiwa kita. Kayak gitu. Energinya kembali lagi jadi selaras. Jadi mau mana nih yang dominan? Di dalam diri kita itu energi dominan itu mempengaruhi. Oke. Dan itu ada di alam bawah sadar kita. Kayak gitu. Live ini kan tujuannya supaya teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Kak Roma gitu. Disampaikan aja buat teman-teman yang mau tanya-tanya lah. Boleh buat teman-teman Ngaji Roso yang lagi ikut live-nya Ngaji Roso ini langsung aja. Yang lagi galau masalah pasangan dan lain sebagainya, kemarin kan sudah dibahas ya. Karena pasangan itu menentukan rezeki kita juga kan gitu. Kita pesannya bagus bagi yang mau cari pasangan kemarin bisa di repeat again gitu. Oke, bisa diulang lagi Mbak kira-kira. Baik, kalau untuk laki-laki, carilah wanita yang membuat kamu tenang ketika kamu ada di rumah. Karena ketika kamu pergi bekerja, kamu sedang berperang, ya, memakai topeng, mengeluarkan energi sebanyak itu, ya, meraih mimpi kamu, ya. Carilah wanita yang membuat kamu tenang, nyaman. Ketika kamu pulang, kamu bisa men-charge energi kamu, bisa full lagi. Ya, bukan masalah kamu cinta sama wanitanya apa enggak, kayak gitu. Tapi gimana dia membuat kamu tuh bisa sampai pada tujuan kamu. Oke. Nah ini Kak, ini pertanyaannya, cara melepaskan energi susah move on Kak Roma. Susah move on ya? Alasan klasik ya. Banyak kan? Gini loh Mas, kebanyakan manusia itu mereka fokusnya ke move on dulu. Sebenarnya kenapa seseorang itu susah move on? Karena cintanya masih ada. Kita mau move on, tapi cintanya masih ada. Gimana mau move on? Karena itu tuangkan dulu cintanya. Tuangkan setuang-tuangnya sampai cangkir cintanya itu hilang. Saya dulu move on kayak gitu Mas. Cangkir cintanya hilang? Iya, sampai semua isi dari cangkir cinta yang saya miliki untuk orang tersebut itu hilang, habis saya buang semua. Pecahkan saja cangkirnya. Nggak bisa Mas. Nggak bisa? Nanti Mas luka tangannya, luka kakinya. Pisahin aja, habis itu udah letakin, move on. Oh gitu? Alamin total aja rasa sedihnya, rasa itunya ya? Yes, nikmatin aja gitu loh Mas. Kasih aja perhatian kita, apa gimana. Mau chat aja, mau dibalas bodo amat, nggak dibalas nggak apa-apa. Menikmati penderitaan. Yes, sampai kita terbiasa. Oh, ya udah, langsung. Karena semakin ditentang, semakin ditakutin, dia semakin datang gitu loh Mas. Itu berlaku untuk masalah apa aja ya Kak Roma ya? Apa aja. Bahkan hutang gitu ya? Iya, bahkan hutang juga kayak gitu. Lalu apa bedanya menikmati penderitaan dengan cuek? Mas, itu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Mas, kalau cuek itu
50% dia masih bersedih hati. Tapi kalau menikmati itu, oh ya udah makanya kayak gini dulu, mungkin aku diet. Berpikirnya kayak gitu Mas. Hari ini dapatnya segini, oh mungkin besok lebih banyak. Berpikirnya kayak gitu terus. Sampai kita benar-benar bertemu hal yang kita mau. Ini bukan berpura-pura ya Mas ya, karena di dalamnya ada ikhlas. Kebanyakan orang bilang, kan itu munafik namanya Kak, berpura-pura bahagia. Enggak. Berpura-pura bahagia diiringi dengan rasa ikhlas, bersyukur, itu tidak akan berpura-pura bahagia. Itu dalam ilmu kesadaran, kalau di Zen dan lain sebagainya, kita menjadi langit yang tidak pernah terpengaruh oleh cuaca, mendung. Itu kan yang, tapi butuh latihan sih, lagi-lagi butuh latihan. Ini ada akun Kak Roma, dari Mbak Wanti. Gimana sih Kak Roma caranya ngatasi kakak ipar yang suka mintain uang ke suami, yang mintanya itu tanpa sepengetahuan aku Kak? Gitu. Biasanya kalau uangnya masih kurang itu jadi masalah. Ini jatuhnya ke energi orang lain nggak sih Mas jatuhnya? Soalnya kan suaminya. Jadi kayak gini, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita cuma bisa mempengaruhi. Kalau sedari awal suami kita sudah menjadi tempat atau wadah uang orang lain, ini akan sulit nanti di pernikahan. Ya. Gimana cara ngatasinya? Kita bisa ngobrol dulu sama suami ya Mas ya. Harus ngomongin dulu. Semuanya harus komunikasi. Karena kalau nggak tegas, itu akan terulang lagi. Kalau perlu didatengin kakak iparnya, suaminya, ngobrol tuh. Ini ekstrim banget Kak Roma. Iya. Nggak ada jalan lain selain itu. Karena percuma Mas, makin dipikirin, makin stres, makin ini. Lebih baik nggak cakapan sekalian. Daripada harus kita nanggung beban, itu bikin umur kita makin tua, OVT, garis wajah, segala macam, uban nambah gitu. Wah. Mending langsung didatengin kayak gitu loh Mas. Saya kemarin beberapa minggu terakhir ini ada nih yang suka sama saya nih Mas, misalnya Mas ya. Saya nggak suka sama dia, saya langsung bilang. Beneran juga nggak apa-apa? Iya, saya langsung bilang, mohon maaf saya nggak suka gitu. Apa nggak ada kesempatan Kak Rom? Mohon maaf. Bentar. Kayak gitu. Ini nih menarik nih. Iya. Kadang kan kita tuh nggak enakan gitu ya. Jangankan nolak orang gitu ya. Iya. Kadang dipinjemin uang itu aja kita nggak enakan, apalagi kalau itu keluarga. Tapi gara-gara nggak enakan itu, pada akhirnya kita sendiri yang berantakan gitu. Betul Mas. Nah, transformasi prinsip apa yang bikin dirimu jadi kayak semacam tanpa beban? Mohon maaf, saya nggak ini. Gitu, itu apa? Kembali lagi Mas, rasa takut. Dia takut tidak ditemenin. Dia takut dimusuhin. Dia pikirannya kayak gini, nanti kalau aku yang ngalamin, siapa yang bantu aku? Tuh. Kayak gitu-gitu ya? Iya Mas, jadi kayak misalnya nih Mas pinjam duit ke saya. Padahal sebenarnya saya kekurangan, ya Mas ya. Saya nggak mampu sebenarnya ngasih pinjam Masnya. Tapi saya pinjam dari mana-mana supaya saya bisa ngasih ke Mas. Benar. Ya kan? Kalau sekali nggak apa-apa ya Mas. Tapi masalahnya Mas selalu ngelakuin itu kepada saya kayak gitu ya Mas ya. Saya paksain diri saya untuk nolong Masnya. Hanya karena saya takut Masnya tidak mau lagi jadi saudara saya. Saya takut Masnya nggak sayang lagi sama saya. Saya takut Masnya musuhin saya kayak gitu. Kalau saya kuncinya adalah jangan takut. Manusia itu punya waktu sama kita. Kayak gitu loh Mas. Kalau udah waktunya dia pergi, dia akan pergi. Jadi mereka akan diganti yang jauh lebih baik. Kalau misalnya Masnya bilang caranya gimana? Hilangin rasa takutnya. Meskipun kakinya gemetar untuk nolak utangnya gitu Mas. Saya mohon maaf ada utang. Padahal kakinya gemetar gitu Mas. Mohon maaf ya, saya ada yang mau saya bayar. Oh, ada kuncinya Mas. Kalau mau bilang, mohon maaf saya nggak bisa nolak. Saya harus nolak. Itu nggak boleh pakai kayak gini. Itu ada bahasanya loh Mas. Maaf ya, saya nggak bisa ngasih minjam ke kamunya karena saya harus bayar utang saya dulu. Tatap matanya Mas. Itu harus ditatap matanya. Saya mohon maaf ya. Sorry, nggak bisa. Tadi nggak boleh gini itu maksudnya apa Mbak? Terlalu menundukkan kayak gini nggak boleh. Oh berarti body language itu juga? Iya penting. Penting ya? Penting, meskipun dalam hati ya Allah tolong gitu. Atau yang paling gampang tuh, udahlah tak kasih aja lah 100.000, 200.000 gitu. Udah nggak bakal minjem lagi biasanya sih.
Kalau 100 kali gimana, Mas? Berarti nggak tahu diri sih. Itu yang saya bilangin, Mas. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Toh kita juga kan sedekah, Mas. Tapi nanti di ujung penghujung kalimat ada kita bilang ya, Mas ya. Ada kalimat peringatan juga di situ. Aku mohon maaf ya, ini yang terakhir. Di lain waktu aku tidak akan bisa nolongin kamu lagi. Bang, kalau pasangan hidup saya tuh selalu negatif terus ke saya gitu. Bicara tuh seenaknya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Cerai? Tegur. Ada 3 langkah sih. Pertama, perbaiki energi kita. Karena kamu disandingkan dengan pasangan yang negatif, mohon maaf, saya minta maaf. Karena alam bawah sadar kamu juga toksik. Yang baik akan bertemu dengan yang baik. Yang buruk akan bertemu yang buruk. Berarti ada gejolak yang mungkin tidak disadari ya di alam bawah sadar. The law of mirror lah. The law of mirror. Law of mirror. Makanya harus belajar sama Kak Roma Gitu. ini. Ada pertanyaan bagus sih. Apa? Dari Kinara. Kak, sebelumnya tuh sering banget apapun yang aku mau tuh dengan batin aja sering kejadian. Sekarang kok kebalikan ya, Kak? Untuk mengembalikannya bagaimana gitu? Apa yang dia alami sekarang, Mas? Dia nggak detail ngasih taunya. Dia harus tahu dulu apa yang dia alami sekarang, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Karena ini semua tentang perasaan. Kalau dulu mungkin dia lebih sering bahagianya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak sedihnya. Tadi waktu kita bahas di video juga, semakin banyak bahagianya, semakin banyak kebahagiaan datang lagi. Dilipat gandakan. Yes, betul. Ya Mas ya? Cukupnya, olahraga seperlunya, bahagia Sebanyak-banyaknya. Gimana sih Kak Roma caranya biar kita tuh pikiran, tindakan, dan perasaan tuh bisa selaras gitu Kak, katanya? Baik, itu pertanyaannya bagus Mas. Pertama gini, percuma kamu bilang, aku pasti sukses, tapi kamu nggak yakin kamu akan sukses. Kamu takar gimana caranya kamu sukses. Oke? Dan tindakan kamu itu malas. Cara menyelarasannya gimana Kak Roma? Aku pasti sukses. Apapun kesempatan yang datang sama kamu, ikhlaskan, lakukan. Jangan perhitungan. Mau itu uang, mau itu tenaga, mau itu orang. Dan perasaan kita harus yakin. Meskipun kesulitan datang, kegagalan datang, kita tetap harus yakin. Kalau kita pasti sukses. Ini selaras kan Mas? Ada orang yang dia yakin, dia percaya, dia selalu bilang, aku harus positive thinking. Tapi pikirannya, utang kebayar nggak ya? Nggak ada rasa yakin gitu loh Mas. Dan tindakannya itu lebih kayak depresi gitu. Jadi lebih baik cari kebahagiaannya, biar dia bisa selaras pikiran, perasaan, dan tindakannya. Oke. Terus gini nih, ada menarik lagi nih. Kalau kita kan, misalnya dirimu dapat transfer 50 juta kan, bersyukur itu kan gampang tuh. Iya. Nah masalahnya di fase yang sangat sulit banget. Tapi masih bisa bersyukur tuh gimana caranya Kak Roma? Ini sering banget sih Mas, pertanyaan kayak gini sering banget. Masalahnya kayak gini, situasi itu tidak akan pernah berubah kalau kamu nggak berubah. Kalau kamu selalu bilang, bagaimana caranya bersyukur di saat yang sulit? Maka kamu sedang dalam kondisi yang sulit. Betul apa enggak? Betul. Dan bagaimana caranya? Bersyukur aja. Misal, ketika kamu makan, even cuma telur ceplok ya Mas ya. Ya Allah ya Rabbi, enak. Kunyah. Telurnya rasakan, amis Kak Roma, nggak masalah. Yang penting kamu masih bisa makan gitu loh. Nikmati angin semilir gitu loh Mas. Ketika naik motor, naik sepeda, jalan kaki. Nikmatin rasa sakitnya waktu jalan gitu loh Mas. Lihat pemandangannya. Kalau nggak punya uang kayak gimana Kak Roma jalan-jalan? Kan ada dibangun sama Anies ya. Ini yang bundaran AI. Kan gratis ya Mas. Naik TJ 3.500 loh Mas. Ya, benar. Naik ke atas Pandang. Wow. Gimana ya rasanya kalau aku punya kantor di sini? Gila itu mobil Alphard. Wih gila, keren banget. Masya Allah, ceprek. Orang tahu nggak Mas kita nggak makan apa enggak? Nggak tahu. Itu tentang bagaimana cara kita menikmati hidup sebenarnya, bersyukur itu. Kalau kamu bilang bagaimana caranya bersyukur di saat yang sulit, itu karena kamu melihat yang sulit. Ya, kamu masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa bersuara, masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa bangun.
itu udah suatu hal yang bisa disyukuri gitu loh Mas. Benar. Bahkan ketika kamu masih punya HP, itu kamu harus bersyukur. Kamu bisa hidupin lagu India gitu kan. Aja. Dari Sutara. Ya. Si Kamaru. Iya. Terus sambil main video-videoan gitu. Nikmati gitu loh Mas. Ada cara simpel kan? Iya. Tapi kan utangku banyak Kak Roma. Pasti terbayar. Pasti. Penting banyakin bahagia ya teman-teman ya. Nyanyi lagu India. Kak Roma, minta sarannya dong. Apa tuh? Cara lepas hubungan dengan suami orang gimana ya? Kok susah banget gitu. Dalam ini Kak. Ini Ani masih nonton. Ini kemelekatan ya Mas ya? Kemelekatan. Iya. Kemelekatan. Jadi. Ini yakin Mas mau dibahas di sini? Iya. Jangan ya. Dikit aja deh tipsnya biar nggak melekat gitu ya. Mungkin ya biar itu agak general gitu maksudnya. Pertama kalau aku jadi mbaknya aku akan mengajak nikah. Itu pertama. Kalau dia nggak mau, aku akan bilang, sudahin di sini aja. Meskipun aku kangen setengah mati, ya itu pintu akan aku kunci. Aku tidak akan keluar dari ruangan itu, tidak akan aku hubungi, tidak akan aku lakukan apapun untuk dekat sama si cowok itu. Itu kedua. Yang ketiga, enjoy your life. Ya, kalau kamu mau berpisah dari dia, ambil dulu duitnya yang banyak. Ya. Kamu buka bisnis, oke? Sibukkan diri kamu untuk berbisnis. Ya, supaya kamu punya kesibukan. Pergi pilates sana. Pergi yoga. Oke? Ini statement terbaik deh kayaknya. Iya dong Mas, kita harus pakai logika. Statement terbaik 2026. Oke. Gitu. Kamu punya bisnis, pergi main padel sana. Main, nikmati waktu kamu. Oke? Tuangkan semuanya cinta kamu sampai habis. Setelah udah habis cintanya baru tanya, Mas kamu mau nikahin aku apa enggak? Oh saya nggak bisa nikahin kamu. Oke, sampai di sini. Kita sampai di sini aja ya Mas. Kenapa kayak gitu? Terakhir Kak Roma untuk ngasih kepastian. Karena kamu sudah mempersiapkan diri. Oke, nanti malam ini ya kamu udah sewa tempat di padel. Kamu main padel sana. Perbanyak teman kamu. Pergi ke komunitas. Pergi ke seminar, workshop. Main. Play hard. Jangan ngomong ke orang-orang kalau kamu adalah selingkuhan ya, tolong. Disimpan, aib itu harus disimpan. Jangan dibongkar-bongkar, tolong. Saya udah bingung Mas.